Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
91,6 per 2 Palembang, teman terbaik kamu sama gue Derby Ramadan, teman per 2. Dan yes, kita lagi di sore ceria. Dan gue seneng banget, finally gue gak sendirian lagi ya. Setelah ya lebih kurang sekitar 4 jam 5 jam lah ya. Akhirnya teman per 2, gue bakal ngobrol sama narasumber sore ceria kita hari ini. Buat kamu yang tadi udah sempat ngecek di Instagram kita, harusnya kamu gak penasaran lagi ya. Udah gak kaget lagi nih, ntar Derby bakal ngobrol sama siapa. Jadi buat kamu yang belum tahu teman per 2, kamu bisa cek di Instagram kita. Atau kamu juga bisa nonton dari live streaming YouTube channel kita di RRI Palembang. Dan pastinya juga disiarkan langsung dari 91,6 per 2 Palembang dan aplikasi kita RRI Digital. Dan yes, teman per 2 langsung aja kalau gitu kita bakal ngobrol tentang kesehatan ya. Sama teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Nah, katanya nih mereka bakal ngadain sebuah acara dalam waktu dekat. Kira-kira acara apa nih? Langsung aja bakal kita tanyain ya sama perwakilan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Ada siapa hari ini? Halo. Halo, kenalin nama aku Alip Relas. Aku sebagai mahasiswa aktif jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan sekarang aku sekalian menjabat sebagai presiden mahasiswa di BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang. Oke, Alif ya manggilnya ya? Iya, betul. Bu Pres nih, Bu Pres. Iya. Udah berapa lama menjabatnya? Baru 1 tahun, baru mau 1 periode, baru kemarin pas Januari dilantik. Oh, baru berarti ya? Baru. Oke, ada Alif sama rekannya hari ini ya? Iya. Siapa nih? Halo, perkenalin nama aku Revalina Melani Chandra, biasanya tuh dipanggil Reva, sama mahasiswa aktif Poltekkes semester 4 jurusan Teknologi Laboratorium Medis di BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang sendiri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Oh, Menteri luar negerinya. Oke, kayak cakupannya suatu negara berarti ya di sana tuh ya. Kalau berarti ketuanya presiden, wakil presiden, bidang-bidangnya itu menteri kementerian gitu ya. Oke, keren. Berarti ini BEM Poltekkesnya ya? Iya, betul. Bukan fakultasnya? Bukan, karena untuk di Poltekkes Kemenkes Palembang itu nggak ada fakultas gitu, jadi per jurusan. Oh gitu. Iya. Jadi mereka tuh jurusan langsung ke fakultas gitu. Fakultas langsung ke universitas ya? Iya, betul. Betul ya, gitu ya. Oke. Berarti BEM-nya cuma satu? Iya, BEM-nya cuma 1. Oh, nggak ada BEM jurusan gitu ya? Iya, nggak ada. Oke. Jadi emang kalian tuh menaungi semua jurusan ya? Iya, betul. Emang kalau di Poltekkes Kemenkes Palembang ini ada berapa jurusan sih? Ada 7 jurusan. Yang pertama itu kalau misalnya di kampus Sukabangun itu kan kampus utamanya gitu. Nah, untuk di Sukabangun itu ada 4 jurusan. Ada TLM, ada Gizi, Apa tuh TLM tuh? Teknologi Laboratorium Medis. Oh, oke. Nah, itu terus ada farmasi, terus ada kesehatan gigi. Nah, untuk yang kampus-kampus di luarnya itu juga terpisah-pisah. Oke. Untuk yang di Skip itu ada kampus kebidanan. Oh iya. Yang di belakang Kodam itu kampus kesehatan lingkungan. Oke. Terus yang di Jalan Merdeka itu kampus keperawatan gitu. Terus ada lagi yang di prodi luarnya Palembang. Ada di Batu Raja, Oke. ada di Muara Enim, Oke. ada di Lahat sama di Lubuk Linggau gitu. Oh, berarti emang nggak pure Palembang banget ya? Sumatera Selatan ya jadinya ya. Oke, jadi banyak ya. Tapi kalau yang di luar Palembang tadi itu jurusannya rata-rata yang kayak di Palembang ya berarti? Iya, tapi untuk yang di luar Palembang itu cuma perawat. Perawat itu di Batu Raja, Lahat, Lubuk Linggau. Terus yang di Muara Enimnya tuh cuma kebidanan. Oke, kalian mencakup di situ juga nih BEM-nya? Iya, betul. Oh, jadi ada anak-anak yang dari sana ikut BEM juga? Ada. Kumpulnya ke sini? Iya. Wow, kuat ya. Keren. Kalau untuk satu angkatan kalian tuh berapa orang sih? Banyak nggak sih? Aku penasaran deh. Kalau misalnya di BEM sekarang, periode sekarang ya, satu angkatan tuh nggak banyak, cuma 42 sekarang. Untuk BEM-nya? Oke. Tapi kalau untuk seangkatan akademik ini ya, itu diwajibkan untuk ikut BEM nggak? Kalau seangkatan akademik tuh enggak juga sih, yang mau-mau aja gitu. Oh, yang mau-mau aja ya. Oke. Kalau Alif semester berapa? Sama semester 4. Sama semester 4 sama Reva juga ya? Oke. Udah join BEM-nya dari tahun berapa? Dari semester 1 sih sebenarnya, dari tingkat 1. Oh. Dari tahun 2023 gitu. Oke. Dari semester 1 tuh udah bisa masuk BEM ya? Iya, bisa. Barulah di semester keempat ini berarti udah kedua tahun ya? Iya. 2 tahun baru menjabat jadi pengurusnya ya? Oke, dan udah dilantik per Januari kemarin. Iya, betul. 1 tahun berarti nih?
Iya, 1 tahun ya, sampai Iya. Januari tahun berikutnya nih, 2026. iya. kurang lebih segitu. Kurang lebih segitu ya. Nah, kalau untuk BEM ini sendiri nih ya, tugas dan tujuan utama kalian ini mau ngapain sih sebenarnya? Kami tuh karena kan badan eksekutif gitu, Mm-mm. eksekutornya pertama gitu di Oke. kampus gitu. Jadi untuk sama seperti BEM-BEM yang lainnya, jadi kami tuh cangkupannya lebih ke pengawalan mereka gitu, bagaimana semestinya kegiatan keluarga mahasiswa itu berlangsung dan setiap jurusan itu sebagai monitoring gitu, mereka tuh sesuai nggak perjurusannya tuh bagaimana dan juga alur birokrasi dan administrasi mereka tuh seperti apa gitu. Jadi ada pengkawalan gitu dan juga untuk perjurusan itu kami ada tangan kanannya gitu karena mereka itu dipimpin yang namanya sama gubernur mahasiswa gitu. Jadi kami Oke. untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan pengarahan itu langsung ke gubernur mahasiswa gitu. Gubernur mahasiswa itu yang memimpin di setiap jurusannya masing-masing gitu. Oke, jadi kayak ada gubernurnya juga ya, mewakili ya. Nah, berarti udah kompleks nih ya, ada presiden, ada menterinya juga. Kalau kementerian luar negeri berarti urusan keluar gitu ya, Iya, hubungan yang- eksternal Iya ya. betul sekali sama Oke. eksternal. Mm-mm. Hubungannya kalau misalnya kayak ada pertemuan-pertemuan gitu atau undangan ke Mm-mm. instansi luar itu yang mewakili dari BMKM sendiri itu dari Kementerian Luar Negeri. Oke, gitu ya. Jadi terstruktur ya. Nah, berarti kalian tuh untuk mewujudkan visi tadi tuh banyak ya yang udah kalian lakukan. Kayak tadi ada gubernurnya untuk mengawasi semua jurusan-jurusan ya. Iya. Dan pastinya juga ada program kerja ya yang udah kalian siapin nih. Kalau overall nih, kalau secara kasarnya ada berapa program kerja sih yang udah kalian siapin sejauh ini? Kalau sesuai rancangan program kerja selama 1 tahun periode ke depan itu kami dari BEM itu udah merancang 50 program kerja. Wow, 50. Gimana cara baginya? Tetapi itu untuk 50 program kerja tuh ada yang memang benar-benar dikerjakan oleh per kementeriannya masing-masing khusus Oke. gitu. Jadi kementerian satu yang mengerjain gitu. Jadi untuk kementerian lain nggak terlibat gitu. Oh, gitu. Tetapi untuk yang sejauh ini yang ikut terlibat semuanya itu palingan di bawah 10 gitu. Di bawah Oke, 10 program kerja. tetap banyak ya. Iya. Tiap bulan tuh ada lah pasti. Oke, siap ya berarti ya tiap bulan nggak tidur nyenyak ya. Bener. Berarti ya menambah pengalaman juga pasti ya. Tapi aku penasaran kalau dari Alif sama Reva sendiri udah aktif dari dulu kah, dari pas SMA sampai pas SMP juga kah ikut kegiatan berorganisasi? Boleh dari Reva dulu. Kalau aku sendiri di SMA tuh kurang ya kalau organisasi karena Mm-mm. lebih sibuk belajar dulu pas SMA jadi nggak terlalu menekuni organisasi. Oke. Tapi pas kuliah ini kan mungkin sedikit tertarik gitu buat join ke dunia organisasi karena waktu SMA tuh nggak ada pengalaman gitu, kurang pengalamannya di organisasi. Terus di kuliah ini pengen gitu gimana sih rasanya join organisasi selama kuliah, jadi nggak sibuk kuliah aja. Oke, jadi pengen keluar dari zona nyamannya ya. Betul sekali. Pengen kayak kapan lagi nih kita nyoba hal baru gitu ya, mumpung udah masuk ke dunia perkuliahan gitu ya. Oke, kalau Alif gimana? Oke, kebetulan aku tuh Kak dari SMP itu udah tergabung dalam OSIS, organisasi sekolah, dan juga SMA juga. Terus SMA itu masuk OSIS juga, terus masuk ke organisasi eksternal juga di daerah gitu. Jadi udah mulai sejak SMP gitu tertarik dalam dunia organisasi. Terus lanjut sekarang kuliah sebagai BEM gitu. Dan juga lanjut dikasih kepercayaan sebagai Presma. Terus selain itu aku juga sekarang di kuliah itu selain ikut organisasi di kampus, ikut organisasi eksternal nasional gitu Kak. Oke, emang anak organisasi banget ya, gitu ya. Oke. Dan emang umur segini nih, umur kita pengen nyari pengalaman ya. Dan ya salah satunya ikut kegiatan dan juga keorganisasian dari BEM KM. Ada KM-nya nggak? Betul. Bener ya. Kebiasaan BMKM gitu ya. Takutnya nggak ada nanti. BMKM dari Poltekkes Kemenkes Palembang ya. Oke, berarti kalian biasa kumpul di Sukabangun ya? Kalau kami sekretnya tuh kebetulan di kampus Kebidanan. Oh gitu. Di Skip.
Di skip ya. Oke. Dan tadi udah sempat di-mention nih sama Alif sama Reva juga ya kalau untuk program besar lah kita sebutnya ya. Karena semua orang terlibat di situ ada sekitar 10 ya. Iya, kurang Nah, lebih. bener ya, kurang lebih segitu ya. Kalau untuk di bulan ini kalian udah nyiapin berarti ya? Di bulan ini udah nyiapin. Apa nih nama dari program kerjanya kalian? Untuk program kerja kami di bulan ini itu ada Liga Olahraga Polkesbang dan Pesta Gana Swasta Poltekkes Kemenkes Palembang. Panjang ya. Bisa kita breakdown dulu nggak nih? Nah, tapi nanti ya, kita hold dulu. Nanti kita breakdown dari judulnya dan dari kegiatan-kegiatannya nih. Apalagi buat teman berdua yang lagi dengerin sekarang, mungkin lagi pada ada waktu free di akhir bulan ini nanti ya. Dan mau ikut kegiatannya, bisa ikut berpartisipasi dengan cara apa? Makanya kamu harus stay tune terus di 91 Voices Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu. Like water in the desert, impossible to find. You found me when I was broken, put me back together, gave me life. Like a flower in the concrete, so beautiful and rare. You gave me hope when I was empty, walked me through the fire, you were there. You're the sun to the moon, you're my ocean, painted blue. You, I'm nothing without you. Like an angel in a nightmare.
Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Ini bukan ujung perjalanan, ini baru permulaan. Tak terasa tahun berjalan, ku anyam sama perasaan. Bahagia secukupnya, sedih secukupnya, ku penuh kembali. Ku penuh kembali. Tak sabar rasa ingin lewati lika-liku hidup ini. Tak ada yang mengenal kamu selain diriku. Kau harus tahu hadirmu di sini. Oh, penuhiku, penuhiku. Sekarang semua terasa berbeda. Awal mula kisah kita, tak kusangka semua berjalan begitu mudah, begitu indah, karena hadirnya di sini. Oh, penuhiku, penuhiku. Kau bangkitkan lagi rasa yang tak kusangka-sangka masih ada di sini. Yang semudah itu kau hadirkan lagi. Hadirmu penuhi diriku kembali. Kau buat semua indah, kau buat semua indah, kau buat semua indah. Kau bangkitkan lagi rasa yang tak kusangka-sangka masih ada di sini. Yang semudah itu kau hadirkan lagi. Hadirmu penuhi diriku kembali. Kau buat semua indah, kini semua indah. Ini semua indah. Kau buat semua indah. Kau buat semua indah. Teman terbaik kamu. Pro 91,6 Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu sama gue dari Ramadan, teman Pro 2, dan kita masih di sore ceria hari ini spesial ya sama teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Ada siapa nih? Ada Alif.
Dan saya Reva. Oke, tadi kita lagi ngobrolin program kerja dari teman-teman Poltekkes ya, dari BEM-nya terutama ya. Tadi udah di-mention nih kalau banyak program kerja mereka ada tiap bulan ya. Tapi kenapa baru bulan ini ke RRI? Aduh. Nanti next kalau ada acara-acara kita ngobrol lagi ya, aman ya. Malah nodong lagi. Nggak bercanda ya. Langsung aja nih, berarti kita langsung bakal ngebahas program kerja kalian yang bakal dilaksanain akhir bulan ini ya. Iya. Tanggal berapa sih? Untuk liga olahraganya itu sendiri 2 hari di tanggal 29 dan 30 Mei. Untuk pestanya itu sendiri di tanggal 31 Mei. Oke, nah kalau secara dasarnya dulu aja nih ya, ini acara ngapain sebenarnya? Untuk acara ini sendiri namanya kan Liga Olahraga Polkesbang tuh. Jadi ini tuh kegiatan lomba olahraga di internal kampus Poltekkes Kemenkes Palembang. Jadi melibatkan 7 jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Palembang sendiri. Oke. Jadi ada 6 cabang lomba. Itu untuk yang putra atau putrinya itu ada Mobile Legend dan juga catur. Terus untuk cabang catur lomba, ya? iya. Tumben banget nih ada catur ya. Oke. Cabang lomba putra itu ada futsal, ada badminton ganda, ada tenis meja solo sama volley. Untuk yang cabang lomba putrinya sendiri itu ada badminton ganda, volley dan juga tenis meja solo. Oke. Berarti itu bakal dilaksanain selama 2 hari tadi ya? Iya betul, di tanggal 29 dan 30 Mei. Oke, terus? Untuk kegiatan di tanggal 31-nya itu kan namanya Pesta Gana Swasta tuh. Itu puncak dari liga itu sendiri. Jadi setelah lomba 2 hari, nanti di hari terakhir ada Pesta Gana Swasta dan juga sekaligus penutupan liga olahraga tadi. Jadi nanti ada penampilan dari setiap jurusan. Jadi setiap jurusan akan menampilkan perwakilan mereka dari masing-masing jurusan. Lalu di Pesta Gana Swasta ini sendiri juga nanti setiap jurusan itu kami sediain buat buka stand gitu. Itu entah makanan, minuman atau bisa Cek kesehatan. bisa berupa cek kesehatan. Oke. Terus ada yang menarik nih Kak. Pas Gimana? di pesta itu kan selesainya malam gitu. Jadi akan ada pertunjukan kembang api gitu. Jadi nggak cuma pas tahun baru aja Iya, pertunjukannya. Jadi di iya. pesta itu bakal ditunjukin. Beneran gitu. pesta ya? Iya. Oh wow, gokil juga nih ya. Tapi kalau dari latar belakangnya sendiri nih ya, apa sih kenapa kalian pada akhirnya mau membuat sebuah acara ya? Acara Liga Olahraga ini, terus juga ada pestanya juga tadi, Gana Swasta ya bener ya? Apa nih yang jadi latar belakangnya kalian dan sebenarnya tujuan dari kegiatan ini? Boleh dirinciin lagi? Oke. Sebenarnya untuk latar belakangnya ini melihat dari beberapa jurusan itu ada prokernya gitu. Tetapi untuk prokernya itu dikhususkan ke jurusannya masing-masing gitu. Mereka tuh buat proker untuk jurusannya masing-masing. Jadi nggak ada yang mempersatukan 7 jurusan itu Kak. Jadi untuk mempersatukan 7 jurusan itu dalam satu ruangan yang sama, tempat yang sama untuk berkompetisi itu ya dengan adanya liga olahraga ini. Jadi setiap jurusan itu ada pola kompetitifnya masing-masing gitu di dalam ini. Terus untuk mempersatukan mereka itu sekedar happy fun gitu. Itu tuh bakal dilaksanain ya pesta itu Kak. Oke, jadi istilahnya kegiatan bonding lah ya? Iya. Antar jurusan gitu ya. Berarti sasaran kegiatannya ini mahasiswa-mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palembang? Iya betul. Dan Oke. untuk masyarakat umum itu ya di pesta itu tadi Kak pas stand. Oke, pas stand-stand tadi ya. Oke, kita coba breakdown per harinya bisa aman ya? Kita breakdown per harinya ya. Gak apa-apa. Aku coba sambil kulik-kulik ya, berarti di hari pertama Kamis ya berarti ya. Iya betul. 29 Mei itu bakal ada pertandingan lomba utama ya berarti ya. Kayak contohnya tadi ada apa aja nih? Untuk di hari Kamis tanggal 29 itu ada lomba volley. Enggak, itu yang pertama ada pembukaan dulu tuh, pembukaan Oke, iya benar. Setelah pembukaan dilanjutkan dengan lomba volley, catur, tenis meja dan juga Mobile Legend untuk di hari pertama di tanggal 29 Mei. Oke. Lalu dilanjutkan Itu mulai dari jam berapa tuh berarti? Dari pagi ya? Iya, Dari pagi ya?
berarti di satu tempat tuh atau beda-beda? Enggak, beda-beda. Untuk Oh. pembukaannya sendiri itu di kampus Sukabangun. Mm-mm. Untuk voli dan juga catur itu di kampus Keperawatan. Oke. Lalu untuk tenis meja dan juga Mobile Legend itu di kampus Farmasi di Sukabangun. Oke, dalam satu waktu. Iya. dalam satu Oh, berarti satu orang tuh nggak bisa ikut lebih dari satu lomba Iya, berarti iya, ya? betul. Harus ada perwakilannya ya? Oh gitu, keren. Berarti emang full ya, satu hari itu sampai sore kah? Iya. Iya. Sampai sore ya? Sampai sore baru lanjut lagi besokannya? Iya. Oke, di hari Jumat kita lanjut lagi? Di Iya, lanjut lagi. jam yang sama, Iya, pagi? dari pagi. Oke, lombanya sama atau berbeda? Untuk di hari Jumat tanggal 30 itu yang dari pagi kan dilanjutin dari tenis meja yang kemarin yang tanggal Oke, 29, iya, benar. tenis meja, volley, terus ada lomba badminton juga dan juga futsal serta Mobile Legend. Oke, tempatnya sama ya, beda-beda ya? Iya, untuk tenis meja dan volley seperti hari yang tanggal 29 kemarin, untuk volley di kampus Keperawatan dan tenis meja di kampus Farmasi di Sukabangun, untuk Mobile Legend juga di kampus Farmasi. Lalu untuk futsal dan juga badminton itu di lapangan OPI Jakabaring. Oh, di lapangan Opi ya? Iya. Jauh ya? Iya, untuk dua lomba itu di sana. Oke, futsal sama Badminton. badminton ya? Karena di Opi? ada satu ruangan yang sama kan, tapi beda lapangan. Iya. Oke, berarti itu untuk finalnya lah ya sebutannya ya? Iya. Untuk finalnya ya? Oke. Nah, kalau 2 hari ini kan ini kegiatan internal kalian nih. Bisa nggak sih masyarakat umum kayak teman-teman Perdua yang lagi ada waktu luang Kamis Jumat gitu kan mau nonton ke lokasi bisa? Boleh banget Kak. Soalnya untuk penonton itu yang memeriahkan teman-teman yang ikut lomba itu bakal ada pengumuman gitu, supporter terbaik. Jadi, Oh, iya? Iya. Oh. Jadi kalau misalnya hari ini pertandingan dari jurusan KSG, terus KSG, TLM dan juga Farmasi, tetapi dari yang KSG itu paling banyak banget supporternya dan paling banyak yang mendukung gitu, sorak-sorak, itu bakal ada dikasih hadiah gitu, supporter terbaik. Oke. Jadi ajaklah teman-teman kamu teman Perdua ya buat mensupport. Nggak harus yang menang ya. Siapa aja disupport gitu. Yang penting heboh biar kalian dapat hadiah nanti. Oke, dan itu 2 hari ya? Iya, 2 hari, Kamis dan Jumat. Nah, berarti di hari Sabtunya nih puncaknya ya? Iya. Sekaligus untuk bulan ya? Iya. 31 Mei. Iya, sekaligus untuk nutup kegiatan kita selama 3 hari yang berlangsung. Oke. Jadi dimulai dengan kegiatan apa nih di awalnya dari Sabtu? Untuk di hari Sabtu itu sendiri itu kan pesta tuh, pembukaan pesta dulu. Nanti ada penampilan setiap jurusan dari masing-masing jurusan. Oh, 7-7-nya ya? Iya, dari setiap Oke. jurusan itu wajib mengirimkan perwakilan dari jurusan mereka masing-masing untuk menampilkan bakat mereka di bidang seni. Oh, gitu. Oke. Terus selain seni itu bisa mencangkup, bahkan ada yang mau nampilin teater gitu Kak. Teater, tari gitu, vokal solo segala macamnya. Oke. Pokoknya seni-seni dan bakat-bakat mereka selama ini boleh silakan diadu di sana gitu. Oh, wow. Dan juga sebagai personal branding buat jurusan masing-masing sih sebenarnya gitu. Yes, oke. Memperkenalkan jurusan masing-masing gitu ya. Oke, jadi nggak harus yang berdasar akademik gitu enggak ya? Kayak yang tiba-tiba bikin api gitu enggak ya? Boleh ada naga. Iya, ada naga. Enggak ya, tapi kayak kalau misal pinter nari, pinter ngedance Iya, gitu ya. boleh. Oh, I see. Kalau untuk kegiatan ini berarti ini kegiatan yang udah dilaksanain dari tahun-tahun sebelumnya atau baru di tahun ini? Sebelumnya itu udah pernah dilaksanain tapi beda nama aja Kak gitu. Oke. Dan juga pestanya tuh nggak ada gitu. Oh. Puncak kegiatannya tuh nggak ada. Dan untuk tahun sekarang namanya berbeda dan ada puncaknya gitu. Jadi have fun buat seluruh mahasiswanya tuh dapat feel-nya gitu. Oke, rebranding ya. Iya. Rebranding dan ada penambahan pesta tadi ya. Red. Oke, di-upgrade lagi gitu ya. Jadi tadi ada pesta, terus ada penutupan liganya berarti ya. Iya. Berarti itu kayak awarding siapa yang menang gitu. Iya, pengumuman. Bahkan ada yang
itu nanti bakal ada pengumuman piala bergilir gitu. Jadi setiap jurusan yang paling banyak menang juara 1 itu bakal mendapatkan nominasi piala bergilir gitu. Jadi misalnya jurusan farmasi itu paling banyak menang di setiap cabur, juara 1, juara 1, juara 2 gitu. Mereka yang bakal memenangkan nominasi piala bergilir itu. Dan juga pada saat tahun selanjutnya dilaksanakan, piala bergilir itu akan diserahkan ke jurusan yang menang lagi gitu. Oke, kayak olimpiade berarti ya. Iya, betul. Kalau misal in case nih ya, gue pikiran lagi tiba-tiba in case ada 2 yang seri, gimana nih berarti? Kita adain lagi tandingan yang baru. Itu dilihat dari yang paling banyak juara satunya, Kak. Karena nggak mungkin kan setiap jurusan juara oke. satunya sama gitu. Tuh. Make sense ya. Oke, unik juga ya. Dan gak lupa ada best supporter tadi. Iya, balik lagi ke best supporter ya. Jadi kalian gak usah ikut lomba, kalian support aja tuh. Dapat hadiah juga kok. Oke, dan kalau untuk di hari Sabtu dimulainya dari pagi. Dari pagi sampai ke malam ya. Lama juga ya. Tapi untuk dari pagi tuh persiapan panitia aja sih sebenarnya, Kak. Untuk mulai acaranya itu sore. Oh, I see. Dari jam 3. Jadi kalau teman-teman yang mau nonton tuh datang sore aja ya. Iya, datang sore Oke. aja. Kecuali mau bantu panitia ya. Boleh banget tuh. Boleh banget. Dari pagi ya. Volunteer ya bantu panitia ya. Jadi kalau lokasi di mana berarti kalau hari Sabtu? Di Sukabangun. Udah di Sukabangun Di ya? Sukabangun. Pembukaan di Sukabangun, penutupan di Sukabangun. Oke, pokoknya cek aja maps ya. Poltekkes, gimana nulis Poltekkes Kemenkes Sukabangun? Poltekkes Kemenkes Palembang jurusan di kampus utama di Sukabangun. Oke, kayak angkot ya jurusan Sukabangun ya. Oke, nggak apa-apa. Lanjut lagi berarti 3 hari tadi dan hari Sabtu hari yang jadi momentum puncaknya ya. Jadi jangan sampai kamu kelewatan di hari Sabtunya gitu. Nah, mungkin masih ada beberapa lagi ya yang bakal kita bahas di hari Sabtu, kayak tadi ada stand segala macem. Aku mau tanya-tanya lagi nanti, tapi kita break dulu sebentar nomor 2. Dan buat kamu juga yang mau kirim-kirim pertanyaan, langsung aja bisa hit WhatsApp kita di 0816 11 06 916. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Dan aku Alif. Dan aku Reva. Oke, udah masuk ke segmen ketiga ya ini ya. Masuk ke segmen yang ketiga, tapi ternyata obrolan kita tentang hari ketiga tadi itu belum selesai. Ternyata tadi sempat di-mention tentang stan ya. Iya. Stan yang dimaksud ini stan apa sih sebenarnya? Oke, jadi sesuai tadi
percakapan sebelumnya, untuk stand itu dikhususin buat seluruh jurusan, 7 jurusan gitu. Jadi mereka bebas mau buka stand apa untuk kewirausahaannya, boleh makanan, minuman, dan juga mereka boleh sekali untuk buka cek kesehatan gratis gitu buat masyarakat umum. Oh, semua jurusan? Mm-mm. Oke. Jadi ada 7 stand berarti ya? Iya. Oke, jadi ada stand wirausahanya, jajan-jajan berarti ya? Mm-mm. Atau ya mungkin ada yang jualan gelang nanti, kita nggak tahu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Sejauh ini ada yang konfirmasi belum nanti mereka bakal buka stand apa aja? Sejauh ini tuh mereka masih rencanain karena untuk pendaftarannya itu ditutup pada tanggal 23 gitu. Jadi sekarang mereka masih sedikit yang daftar. Oke, 2 hari lagi berarti ya? Oke, berarti nanti bakal diupdate maybe ya untuk informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman berdua lihat di media sosial kah? Iya, Bisa? di media sosial BMKM. BMKM ya? @BMKN Poltekkes Palembang. Poltek- PLG ya? Oke, Poltekkes PLG ya? Oke. Jadi kamu bisa lihat nanti teman berdua ya. Gue mau cek juga, penasaran. Apa tadi? BEM. Wah, diketik langsung ya. Oke, BMKM Kemenkes PLG ya. Oh iya, oke. Sip. Nah, jadi kalian tinggal cari di sini aja teman berdua ya informasi-informasinya, bisa kalian follow. Jadi buat kamu yang nggak mau ketinggalan informasinya bisa langsung aja. Berarti kalau mau datang perlu daftar segala macam nggak? Ngasih KTP apa gimana gitu? Nggak usah. Nggak usah ya? Nggak apa-apa, datang aja gitu. Oke. Jadi pokoknya emang terbuka banget untuk umum ya? Oh ya, ada satu informasi lagi. Oke. Pada saat nanti datang itu nggak cuma stand jualan aja, bahkan mereka bisa foto booth 360 derajat gitu loh. Oh Gitu, iya jadi iya kayak iya seru iya gitu. iya. Momennya ya? Iya. Oke, jadi emang festival banget ya di sana tuh. Kalian bisa jajan, bisa ngelihat awarding olahraga, atau kalau mau lihat olahraganya bisa juga. Dan pasti juga bisa ngajak orang tua kalian ya buat tes kesehatan ya. Iya, boleh banget. Ada tes kesehatan apa aja sih yang kalian tawarin di sana nanti? Itu sementara dibebasin gitu. Tapi sejauh ini yang kami tahu tuh kalau misalnya setiap jurusan palingan cek golongan darah, terus gula darah, kolesterol, tinggi badan, segala macamnya gitu. Oh, oke, jadi yang umum biasanya Iya, dicek yang ya. Berapaan berarti kalian nanti? Apanya? Ini ya untuk ceknya. Tapi itu kayaknya terbatas deh Kak. Ha-ha. Untuk cek kesehatan gratisnya gitu. Oh gratis? Mm-mm. Oh ini gratis ya? Iya. Gue kayak belum nggak lagi. Gratis ya? Iya. Jadi untuk kuotanya berarti kalian batasin nanti tiap batasin. standnya. Oke. Jadi buat kamu yang punya orang tua gitu kan ya, atau kamu sama temen-temen kamu mau cek kesehatan bareng kan seru ya. Iya. Daripada kita jajan-jajan terus kita nggak cek Karena kesehatan. lumayan juga kan kalau misalnya cek di rumah sakit atau puskesmas itu bayar. Iya lumayan ya. Apalagi kalau misal di sini kan bisa sekalian kita jalan-jalan, gitu kan. Apalagi sekalian weekendan juga. Iya. Di Sabtu teman berdua. Jadi ini adalah tempat yang tepat, waktu yang tepat juga buat kamu ngajak teman-teman kamu, pacar kamu, selingkuhan. Gak apa-apa, nggak ketahuan kali ya. Bisa teman berdua kamu main aja ke sana ngeramein acaranya karena tadi udah di-mention juga sama Alif sama Reva kalau kitanya bakal finish sampai malam ya. Iya. Sampai malam dan bakal ada kembang api. Yoi. Jam berapa sih? Kalau kembang apinya sih tergantung acara sih Kak sebenarnya, karena yang pentas seni kan kita nggak bisa minimalisir waktu mereka tampil gitu, jadi bebas. Jadi untuk kembang apinya tuh setelah kegiatan selesai ya langsung diumum gitu. Oke. Jadi pokoknya stay aja di situ ya dari stay sore sampai aja. ke malam. Mumpung malam minggu juga kan ya. Iya. Bener. Nah, karena udah mau selesai ya obrolan kita hari ini ya. Aku masih ada 2 pertanyaan terakhir nih. Boleh banget. Buat Alif sama Reva. Aku penasaran banget nih ya. Dari pandangan anak-anak Poltekkes sendiri nih ya. Ada nggak sih sebuah hal yang jadi experience memorable-nya dari Alif sama Reva nih? Kayak contohnya nih, oke, kalau aku nggak masuk Poltekkes, apalagi nggak masuk BEM, aku nggak tahu loh ternyata gini gitu. Ada nggak sih fakta-fakta yang kayak gitu yang kalian baru tahu pas kalian tuh masuk ke Poltekkes? Ada banget. Ada ya, banyak ya. Aku boleh denger nggak sih? Aku penasaran banget. Dari siapa dulu nih? Boleh deh. Dari Reva dulu boleh? Silakan. Boleh. Kalau aku sendiri sebenarnya masuk Poltekkes itu apa ya, di luar rencana gitu. Oh iya. Jadi selama
udah menjalanin 4 semester nih kurang lebih di sini, banyak banget sih sesuatu yang awalnya tuh aku nggak tahu gitu. Oh ternyata kuliah kesehatan tuh gini loh rasanya. Belajar sama teman-teman sesama anak-anak kesehatan gitu, itu tuh apa ya, rasanya beda aja gitu. Lebih apa ya, karena aku memang tertarik di jurusan di dunia kesehatan gitu, tapi untuk di jurusan ini sendiri, jurusan teknologi laboratorium sendiri itu aku awalnya memang nggak tahu gitu. Jadi aku tahu setelah aku coba gitu, aku coba di sini, aku baru tahu oh gini loh ternyata teknologi laboratorium medis itu. Jadi bukan cuman dunia kesehatan tuh bukan cuman ke dokter aja atau perawat aja gitu. Jadi ada yang namanya teknologi laboratorium medis. Terus juga untuk di BMKM sendiri lumayan banyak ya pengalaman yang aku dapetin di sini. Pengalaman berorganisasi di sini itu bener-bener banyak ngerubah aku gitu. Jadi yang awalnya aku tuh memang nyaman aja tuh di zona nyaman, aku nggak mau coba hal yang lain. Tapi setelah join BEM itu sendiri kan, karena banyak program kerja, banyak ketemu orang, banyak ngobrol sama orang, itu jadi banyak ngerubah aku, banyak ngerubah pandangan aku gitu. Aku nggak cuman bisa gitu-gitu aja kayak gitu, aku bisa ngelihat sudut pandang orang lain juga gitu. Jadi nggak cuman kuliah aja gitu. Jadi aku tuh ada kegiatan lain yang bisa aku cobain, yang banyak lah manfaatnya gitu, kerasa di aku sekarang ini. Sedih ya? Oke, jadi emang memberikan nuansa yang baru ya buat hidupnya Reva ya. Oke, ada teman lagi Reva? Udah ya? Oke, Alif gimana? Kalau aku sama, untuk masuk Poltekkes itu di luar dari prediksi aku banget. Aku sebelumnya tuh milih universitas gitu. Dan untuk jurusannya itu sebelumnya aku milih 2 jurusan. Yang pertama itu keperawatan dan juga teknologi laboratorium medis. Tapi keterimanya di teknologi laboratorium medis gitu. Tetapi sejauh ini setelah pengalaman kami kan ada yang namanya PBL gitu, praktik belajar lapangan gitu. Setelah banyak mengikuti PBL dari kampus dan ke rumah sakit gitu, aku lihat teknologi laboratorium medis tuh nggak terlalu serem yang aku bayangkan, dan juga nggak terlalu bosan gitu, karena untuk untuk keahliannya tuh sangat banyak gitu, dan juga untuk yang langsung ke alat-alatnya tuh bukan kita yang bekerja tetapi alat gitu. Jadi kita yang yang mempergunakan alat gitu, bukan alat yang mempergunakan kita gitu. Jadi begitu. Dan sejauh ini teknologi laboratorium medis tuh kayak mengajarin aku bagaimana tentang cairan-cairan di dalam tubuh manusia itu seperti apa gitu, dan kita bisa berdampak virus atau bakteri di dalamnya itu ya karena apa gitu. Jadi kita bisa secara nggak sadar kita bisa teredukasi gitu untuk menjaga kesehatan gitu Kak. Dan sejauh ini untuk memorable yang di organisasi itu menurut aku banyak sekali. Jadi aku tuh kayak langsung terarah gitu, dan juga langsung dapat Alif tuh sebenarnya seperti ini gitu. Jadi kayak bener, aku juga kebetulan anak kos gitu. Jadi sebelumnya yang dimana aku selalu strict parent segala macam, tetapi aku di sini bisa nemuin jati diri aku gitu. Jadi kayak lebih hidup mandiri dan juga berani gitu Kak. Dengan adanya organisasi, dengan banyak pengalaman sebelumnya itu sangat merubah diri aku sih sebenarnya gitu. Keren. Kita aplaus dulu dong buat kalian berdua. Gokil. Dan ya itu tadi ya, berarti emang udah banyak pengalaman yang kalian dapat, baik untuk dari akademiknya kalian atau kehidupan personal nih ya. Dari BEM-nya, dari Poltekkesnya sendiri teman berdua ya. Jadi buat kamu yang masih mikir-mikir, kira-kira aku masuk nggak Poltekkes Kak? Masuk nggak? Masuk dong. Oh iya, bahkan kemarin di Poltekkes Palembang itu adalah nomor 1, juara 1 dengan pendaftar terbanyak gitu se-Poltekkes Nusantara gitu. Karena di setiap Indonesia tuh ada Poltekkesnya gitu, mewakili provinsi. Nah, itu sekarang Poltekkes Palembang menduduki juara 1 gitu Kak, dengan pendaftar 4.304. Wow. Jadi emang tinggi banget minatnya sekarang ya. Oke, mungkin juga semoga nanti setelah ini bakal banyak lagi bukaan jurusan-jurusan lain ya yang belum terjamah sejauh ini. Jadi kita tungguin aja nanti ya. Kita senggol-senggol dikit nih atasan Poltekkes gimana. Semoga nanti ada makin banyak bukaan lagi, karena emang
tingginya minat sekarang ya. Dan terbukti juga nih dari Reva sama Alif ternyata emang belajar tuh seru dan bisa bikin kalian yang awalnya nggak kepikiran jadi hobi gitu ya. Keren. Dan terakhir nih untuk Alif sama Reva sendiri untuk kegiatannya juga apa sih pesan-pesan kalian dan juga harapannya baik untuk kegiatannya, untuk BEM-nya sendiri mungkin yang pengen kalian sampein dan juga kindly reminder juga buat teman berdua maybe apa yang pengen kalian sampein. Silakan ke Alif dulu, boleh? Oke, aku sebagai anggota dari BEM itu sendiri berharap kepada seluruh mahasiswa, keluarga mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang itu ini udah diwadahin gitu untuk penyaluran minat dan bakat teman-teman semuanya, seluruh KM silakan dipergunakan baik-baik, silakan tunjukkan skillnya gitu dan juga silakan diadukan pada wadah yang semestinya yaitu di dalam kegiatan Liga Olahraga Poltekkes ini gitu. Dan semoga dengan adanya bantuan dari BEM sebagai mediator buat teman-teman meluangkan waktunya dan juga meluangkan bakatnya di sini, semoga ini sangat bermanfaat untuk mengasah skill dan juga jiwa kompetitifnya itu lebih diasah lagi gitu dalam kegiatan ini. Dan semoga kegiatan ini bisa berdampak baik secara internal di keluarga mahasiswa dan juga masyarakat umum gitu. Oke. Ada tambahan lagi? Semoga lancar aja sih semuanya. Amin. Reva gimana? Ya sama seperti yang Alif katakan tadi, karena di BEM ini sendiri udah mewadahi untuk seluruh mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palembang, jadi mereka tuh punya seharusnya jadi mereka kan kami ini udah mewadahi mereka untuk lebih menguatkan tali persaudaraannya gitu. Betul. Jadi yang biasanya mereka itu kegiatannya hanya antar jurusan aja, nggak ketemu dari jurusan satu ke jurusan yang lain. Jadi kami BEM sendiri itu mewadahi mereka berkolaborasi sehingga mereka tuh bisa saling Mengenal Iya, bisa saling mengenal juga. Oke, karena kita satu, Poltekkes Kemenkes Palembang. Yoi. Dan yes, sama berdua itu tadi obrolan kita hari ini ya. Sama teman-teman dari Poltekkes Kemenkes Palembang, dari BEM-nya nih. Ada Alif sama ada Reva, hari ini ada Presiden dan juga Kementerian Luar Negeri ya. Menteri Luar Negeri nih, dari BMKM Poltekkes Kemenkes Palembang. Pokoknya buat kamu jangan sampai ketinggalan, catat tanggalnya, tanggal 29 sampai 31. Yes, betul. Atau further information kalian mau lihat di media sosialnya mereka bisa langsung ke Instagram BMKM Poltekkes Palembang PLG. Yoi. So, that's it ya obrolan kita hari ini. Makasih banyak Alif sama Reva udah nyempetin hari ini main ke Pro 2. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan lain kita main-main kesini lagi. Boleh banget. Aman ya? Aman. Oke. Pokoknya teman Pro 2 juga makasih buat kamu yang udah nemenin kita di aplikasi RR Digital, terus di 91,6 Pro 2 Palembang dan pastinya juga di live YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa buat kepoin Instagram mereka teman Pro 2 dan kamu bisa cek nanti replaynya juga ada di YouTube channelnya kita. So, that's it. Gue dari Ramadan signing out dan juga Alif Rela, Revalina Melani Chandra. dadah. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget